Jadi kalau kita bicara sistem struktur untuk jalan tol ya, ini kan ada dua ya, ada yang on grade gitu ya, ada yang elevated ya. Kebetulan kita berada di sini, sekarang di lokasi di mana sistem strukturnya ya dari ujung ke ujung itu umumnya adalah elevated, jadi di atas tanah. Nah karena dia elevated, tentunya butuh sistem penopang ya. Ada kolom, pier, ya, ada plat, ada balok dan lain sebagainya lah gitu kan. Dan ini tentunya didesain dengan harus memenuhi ya, ketentuan yang berlaku. Jadi kita di Indonesia ini ada yang namanya Standar Nasional Indonesia yang mengatur pembebanan yang harus ditinjau saat kita mendesain sistem struktur elevated seperti ini gitu ya. Jadi dia harus kuat, harus cukup kaku gitu ya, dan juga bisa memberikan umur layan yang panjang ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, dalam hal ini Bina Marga ya. Nah proses desain tentunya ada review gitu ya, untuk menjamin bahwa aspek-aspek persyaratan yang ditetapkan tadi terpenuhi gitu kan. Dan nanti dalam masa layan pun juga kadangkala ada yang namanya evaluasi ya, karena kan seiring dengan bertambahnya umur ya, ada dalam tanda kutip kewajiban juga untuk memastikan ya bahwa jembatan kita ini masih aman, masih kuat, masih kaku gitu ya, masih bisa memberikan layanan sesuai dengan yang direncanakan pada awalnya dulu gitu kan. Jadi artinya secara sistem struktur aspek-aspek ini ya mestinya sudah terpenuhi semua. Dan kalau itu terpenuhi, kita harusnya juga yakin ya bahwa struktur elevated kita ini mestinya ya insya Allah aman ya terhadap beban-beban yang melintasinya ya, karena memang sudah diperhitungkan seperti itu. Peningkatan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi overload ya dalam jangka panjang ya, kira-kira gitu. Jadi atau bisa dikatakan lebih ini lagi, kalau secara mikro kita melihat ini juga fungsinya sebagai crack bridging ya, penyambung bagian-bagian yang dipisahkan oleh crack yang mungkin terbentuk saat jembatan ini melayani beban layan yang di atasnya. Ya perlu diingat, beton memang boleh crack ya, karena memang beton itu bahan yang kuat menahan tekan tapi tidak kuat dalam menahan tarik. Makanya untuk mengkompensasi kelemahan dalam menahan tarik itu dipasang baja tulangan. Jadi nanti pada saat ada tarik bekerja, tulangan yang bekerja, beton kita akan crack, dan crack itu memang diizinkan. Yang kemudian diatur itu dibatasi retaknya, lebarnya. Jadi lebarnya tuh dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Terutama di daerah-daerah seperti kita di lokasi ini kan dekat dengan exposure pantai ya, laut ya, karena itu daerah yang agresif. Maka lebar retak itu dibatasin lagi. Ya, nah jadi kalau kita punya flat bonding ya, ditempel, ini memang lebih ke jangka panjang. Mengendalikan supaya retakan yang terjadi itu masih dalam batas-batas yang tidak akan mempengaruhi umur layan jembatan kita dalam jangka panjang, kira-kira gitu. Jadi itu yang utamanya, jadi bukan pada kekuatan. Ya kalau memang tadi ya fungsinya lebih diutamakan pada sebagai crack bridging, sebagai tools untuk meningkatkan kapasitas layan, itu sudah bisa menggantikan. Tentunya nanti di backup dengan analisis agar betul-betul kita peroleh sistem yang setara gitu ya, yang ekivalen dengan yang sebelumnya ya, kira-kira begitu. Ya jadi tadi saya sampaikan ya bahwa sistem struktur kita ini kebetulan bentangannya pendek ya, center to center 5 meter, bersihnya hanya 3,5
4 meter. Jadi relatif pendek sebenarnya. Tebal platnya cukup tebal, 35 cm ya. Jadi kalau kita bicara sistem yang seperti ini, mudah sekali kita mendapatkan suatu kekakuan yang sangat memadai, kekuatan yang sangat memadai gitu ya. Karena bentakan yang relatif pendek. Ya, jadi ledutan pun juga kalau kita ukur gitu ya, pada sistem seperti ini relatif kecil sekali. Ya, hitungannya nggak nyampe 10 mili gitu ya. Kecil. Ya, jadi karena memang sistem ini sudah pada dasarnya, pada hakikatnya memang sistem yang kaku dan juga gampang kita membuat dia secara kekuatan pun juga memadai untuk menahan beban yang bekerja. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, sebenarnya tanpa plate bonding, tanpa FRP sekalipun gitu ya, seperti yang sekarang ada di sini kan, ini kan masih kuat. Ya, karena memang pada kenyataannya pemasangan bahan-bahan tadi bukan untuk peningkatan kekuatan ya, tapi lebih peningkatan kapasitas layanan sebenarnya. Lebih ke sana aja. Ya, jadi mestinya nggak ada kekhawatiran ya. Tentunya memang kalau kita bicara struktur LPT ya, ada umurnya ya. Tapi umur ini bisa terus kita perpanjang kalau kita secara konsisten melakukan yang namanya maintenance secara berkala. Ya, nah tentunya pengelola jalan tol kan melakukan itu. Jadi secara berkala ada program mungkin tahunan gitu ya untuk melakukan inspeksi secara global gitu ya. Nanti setiap jangka waktu 5 tahunan ada yang lebih detail gitu ya. Bahkan saya lihat juga di beberapa bentang juga sudah dipasang yang namanya kita nyebutnya itu structural health monitoring system. Jadi sistem monitoring kesehatan struktur. Ya, jadi bukan hanya manusia ya, perlu dimonitor kesehatannya. Struktur pun juga bisa kita monitor kesehatannya. Nah, tools ini ya rutin inspection tahunan, maintenance yang agak besar tiap 5 tahunan misalnya kan, termasuk juga pemasangan sistem-sistem monitoring kesehatan gitu ya. Ini semua saling melengkapi dan bisa menjadi suatu sarana untuk memastikan bahwa jembatan kita ini tetap bisa memberikan layanan yang baik ya untuk jangka panjang. Jadi tentunya nanti dalam proses perjalanannya kan kayak sekarang kan ditemukan ada masalah, ya tentunya saat ada masalah langsung dilakukan assessment, langsung dilakukan evaluasi ya. Nah, dari evaluasi dari assessment ada temuan. Oh, temuannya apa? Perlu ada tambahan misalnya tadi kan FRP ataupun juga plate bonding untuk mengembalikan kondisi yang terganggu tadi kan. Nah, itu terus dilakukan. Dan selama itu secara konsisten ya dari pihak pengelola melakukan itu, mestinya kita sebagai masyarakat ya nyaman lah dan merasa aman juga melintasi struktur elevated jalan tol tersebut gitu. Ya, dan pengelola punya kewajiban untuk itu ya, punya kewajiban untuk tadi melakukan berbagai bentuk-bentuk inspection, maintenance ya, termasuk juga ultimate-nya memasang juga yang namanya sistem monitoring kesehatan tadi. Ya, jadi selama itu dijalankan dengan baik, ya konsisten, ya dan juga setiap ada temuan permasalahan langsung ditindaklanjuti. Jadi selalu ada yang namanya emergency response ya. Kemarin terjadi ini kan langsung ada emergency response kan, langsung ada emergency action lah gitu kan. Jadi langsung tanggap terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah, selama itu terus bisa terjadi yang seperti tadi ya, mestinya kita masyarakat aman lah dan nyaman juga kita. Ya, selama tadi kan proses itu berjalan, dan saya yakin dari pihak CMNP juga saya lihat ada tim untuk maintenance, ada tim untuk operation ya dan lain sebagainya ya. Ini selama ini terus dijalankan dengan konsisten ya, mestinya nggak ada masalah.